Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani peraturan pemerintah tentang hukuman kebiri untuk predator seksual terhadap anak. Disahkannya PP nomor 70 tahun 2020 tentang predator anak ini seakan menghadirkan kembali perdebatan panjang tentang penerapan hukuman kebiri di Indonesia. Lalu sejauh mana pemberlakuan kebiri kimia menurunkan tingkat kejahatan seksual pada anak? Laporan utama hadir dengan tajuk Resmi Predator Anak Dikebiri. Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani peraturan pemerintah tentang hukuman kebiri untuk predator seksual terhadap anak pada awal Desember 2020 lalu. PP nomor 70 tahun 2020 itu mengatur tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Memang sudah sangat dibutuhkan mengingat kita paham bahwa undang-undang yang sudah diundangkan, maksudnya Perpu nomor 1 yang telah diundangkan, Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 kemarin, mau tidak mau jika itu nanti akan digunakan, oleh karena itu harus ada pelengkap dari undang-undang tersebut. Nah, penguat ataupun tata caranya itu kan melalui peraturan pemerintah. Oleh karena itu, peraturan pemerintah memang satu paket dalam undang-undang tersebut. Untuk apa? Untuk dilakukannya seperti apa nanti petunjuk teknisnya, pedomannya, dan bagaimana dan apanya semua sudah akan dijelaskan dan dilaksanakan di PP tersebut. Disahkannya PP nomor 70 tahun 2020 tentang predator anak ini seakan menghadirkan kembali perdebatan panjang tentang penerapan hukuman kebiri di Indonesia. Ada pihak yang sepakat dengan hukuman tersebut sebagai upaya perlindungan anak, namun ada pula sebagian pihak yang menilai kebijakan itu tidak urgent. Kebiri pada pelaku kejahatan seksual akan menggelontorkan anggaran tak sedikit. Padahal seharusnya pemerintah memberikan anggaran pada korban mulai dari biaya visum, rehabilitasi, hingga fasilitas rumah aman yang masih sangat kurang. Merupakan sebuah tindakan simbolik yang perlu dipertimbangkan ulang efektivitasnya dan juga diupayakan agar tidak menghasilkan bentuk kekerasan baru ataupun juga pelanggaran HAM selanjutnya dan juga kelalaian hukum dalam proses penegakannya. Infrastruktur yang harus dipersiapkan untuk bisa memastikan eksekusi ini terjadi tampaknya memiliki beban penganggaran yang tinggi. Sementara kita tahu pada saat ini berbagai kebutuhan korban yang sifatnya sangat urgent agar bisa kasusnya diproses secara hukum juga sangat terbatas ketersediaannya. Seperti tadi soal visum, soal tes DNA, rumah aman, pendampingan psikologis, bahkan juga pendampingan psikososial agar ketika terpidana dihukum sekalipun korban bisa mendapatkan dukungan untuk pulih, didukung oleh lingkungan sekitarnya. Yang perlu dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan seksual harusnya berfokus kepada korban, berfokus pada pemulihan dan perlindungan korban. Karena apa? Karena kita masih memiliki permasalahan dalam aspek ini, di mana korban masih dibebani biaya untuk penanganan kasusnya, di mana korban masih menjerit harus menanggung sendiri visum yang harus dilakukan, bahkan korban tidak punya akses yang cukup mumpuni untuk pemulihan pasca terjadinya suatu kekerasan seksual terhadap dia. Maka kalau negara punya komitmen terhadap korban, sebenarnya PP ini tidak urgent karena PP ini justru memberikan beban baru kepada negara dalam bentuk penganggaran, dalam bentuk sumber daya, yang mana saat ini negara masih memiliki masalah untuk memenuhi sumber daya dan biaya bagi pemulihan dan perlindungan bagi korban. Lalu bagaimana pemerintah menjawab pro dan kontra yang hadir setelah disahkannya PP itu? Sampai diterbitkannya, ditekennya peraturan pemerintah pun juga kan tidak sebentar, ya kan? Artinya tetap akan dilakukan sosialisasi. Jika terjadi pro dan kontra, kita akan bangun komunikasi, membangun
boleh dikatakan di mana kontranya, sehingga nanti peraturan pemerintah kan bisa ada dikatakan ada revisinya misalnya kan. Kenapa tidak nanti pada tata cara pelaksanaannya itu, jika memang pada pelaksanaannya ada hal-hal yang memang harus dimodifikasi ataupun memang harus duduk bersama seperti apa, kan itu kami yakin pemerintah membuka ruang selebar-lebarnya. Yang pasti di sini kita harus bisa menyelamatkan bangsa kita, di mana kejahatan seksual merupakan seperti yang dikatakan Pak Presiden Jokowi, extraordinary crime. Hukuman kebiri kimia pelaku kekerasan seksual pada anak telah diketuk palu. Lalu apakah kebiri kimia akan memberikan kekuatan hukum yang lebih berat pada pelaku kejahatan? Seberapa efektif pula hukuman ini memberikan efek jera hingga menurunkan tingkat kejahatan seksual pada anak? PP ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ke depan, soal efektivitas dari hukuman kebiri ini masih akan kita tunggu efektivitasnya, tapi dapat diprediksi dengan ancaman hukuman yang lebih berat, itu akan bisa mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, hukuman ini akan lebih efektif supaya mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual, karena ini adalah kejahatan yang sangat serius, harus ditangani secara komprehensif. Anak adalah masa depan bangsa, pemerintah harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keselamatan dan masa depan anak. Deterrent efek ya, efek penggetar ya bagi pelaku-pelaku di luar sana, agar terutama kalau kita lihat kejahatan seksual terhadap anak itu kan justru pelakunya adalah orang-orang terdekat dengan anak. Nah, ini merupakan mudah-mudahan ini menjadi warning ya bagi mereka, bahwa mereka itu seharusnya menjadi pelindung anak, bukan menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena ancamannya, kalau kemudian pelakunya adalah orang tua misalnya, itu diperberat, tidak hanya pidana pokok sepertiga, tapi bisa juga dilakukan dengan ya tadi kebiri kimia kalau kemudian anak kandungnya luka berat atau kemudian ada gangguan reproduksi, kerusakan reproduksi sampai meninggal dan lain sebagainya.